Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laria Magutul Mele, NIM L1A122037 dari jurusan Peternakan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan monogastrik herbivora, yaitu pada kuda. Baik, saya akan langsung ke materi, di mana pada gambar terdapat sistem anatomi kuda atau pencernaan pada kuda yang dimulai dari rongga mulut, kerongkongan atau faring, dan esofagus, kemudian lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus. Adapun fungsi masing-masing organ tersebut yaitu yang pertama, rongga mulut. Mulut adalah bagian pertama sistem pencernaan yang mempunyai 3 fungsi, yaitu mengambil pakan, penghalusan mekanis, dan penghalusan enzimatik dengan saliva. Di dalam rongga mulut terdapat organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan saliva. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap atau perasa pakan yang biasa dimakan kuda. Gigi berfungsi menghaluskan makanan atau pakan yang di dalam mulut. Saliva berfungsi membantu proses mengunyah dan menelan pakan, mengatur temperatur rongga mulut, dan pelindung lapisan mulut. Kedua, kerongkongan atau faring dan esofagus. Kerongkongan atau faring adalah organ penyambung antara rongga mulut dan esofagus. Esofagus kuda memiliki panjang 62 cm, lebar lambung 4,5 cm, dan berat lambung 0,6 kg. Esofagus membentuk sudut curam yang membentuk katup satu arah atau selang. Fungsi utama esofagus digunakan untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju organ lambung. Yang ketiga yaitu lambung atau gastrium. Lambung kuda memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan ternak ruminansia, seperti sapi, kerbau, dan kambing. Lambung kuda dewasa memiliki panjang 38,5 cm, lebar 28 cm, dan berat mencapai 1 kg. Permukaan lambung kuda sangat kasar, seperti parutan kelapa. Fungsi utama lambung digunakan untuk tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat fermentatif makanan menggunakan bakteri perut, yakni bakteri asam laktat. Yang keempat, pankreas. Pankreas pada kuda sangat berbeda dengan ternak lainnya. Dalam pankreas kuda terkandung konsentrasi enzim dan kadar bikarbonat rendah. Fungsi utama pankreas adalah untuk memproduksi enzim polimer hati, lemak, dan protein, seperti amilase, lipase, dan tripsin. Yang kelima, usus halus. Usus halus atau usus kecil pada kuda terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Umumnya usus halus saluran pencernaan kuda adalah sepanjang 11,33 cm, lebar 6 cm, dan berat 3,3 kg. Fungsi utama usus halus digunakan sebagai tempat mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, vitamin dan mineral juga akan diserap oleh usus halus. Berikut ini adalah 3 fungsi dari usus halus sesuai bagian-bagiannya. Yang pertama, duodenum berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian diproduksi oleh pankreas. Yang kedua, jejunum berfungsi untuk melakukan proses penyerapan nutrisi dan pakan yang dicerna. Yang ketiga, ileum berfungsi menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Yang keenam, usus besar. Usus besar terdiri dari cecum, kolon, dan rektum. Umumnya berat usus besar kuda adalah 2,5 kg, panjang 165 cm, dan lebar 14 cm. Dengan tekstur kering serta berwarna hijau gelap. Berikut ini adalah 3 fungsi usus besar sesuai bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu cecum berfungsi sebagai tempat fermentasi yang terdapat gerakan mencampur makanan.
agar penyerapan nutrisi bisa maksimal. Yang kedua, kolon, berfungsi sebagai tempat proses fermentasi, penyerapan air, dan elektrolit intensif. Yang ketiga, rektum, berfungsi sebagai tempat pembentukan, pemadatan, dan penyimpanan sementara feses kotoran sebelum disalurkan ke anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah organ akhir dari saluran pencernaan kuda. Sisa makanan setelah semua sisa makanan diserap akan dikeluarkan kuda berupa feses atau kotoran. Anus adalah tempat pembuangan sisa makanan atau alat sekresi kuda. Itulah penjelasan lengkap mengenai saluran pencernaan kuda. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian.